Selasa 1 Agustus 2023 adalah hari yang akan sulit dilupakan oleh Muhammad Syarifuddin dan istri. Bagaimana tidak, di hari naas itu ia kehilangan anaknya yang masih balita, Muli Aisyah Inara, yang masih berusia 5 tahun. Ia meninggal dunia akibat ditabrak mobil seorang anggota DPRD Provinsi Lampung di sekitar kediaman mereka di Jalan Antara, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kejadian bermula saat anggota DPRD Provinsi Lampung, Oktari Jaya, melajukan mobil Toyota Fortuner berwarna putih dengan nomor polisi BE1238 AAA. Ia datang dari arah Jalan Sisingamangaraja hendak menuju Jalan Antara 1. Ketika itu korban sedang bermain di dekat rumahnya. Diduga karena jalanan yang terlalu sempit, sehingga posisi korban sangat dekat dengan jalan. Tubuh mungilnya pun akhirnya tersambar mobil Oktari Jaya. Korban dikabarkan sempat terseret sejauh 1,30 meter dan juga sempat terlindas sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ihwan Syukri membenarkan adanya peristiwa laka lantas tersebut, yaitu pada 1 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00. Saat itu pengemudi mobil Fortuner berwarna putih hendak masuk ke dalam gang, namun tidak melihat ada seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan. Akibatnya anak tersebut tertabrak, lalu dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut Kasat, sang pengemudi tidak melajukan kendaraannya dengan hati-hati. Sementara itu warga sekitar bernama Heru mengetahui kejadian tersebut setelah warga berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian. Ia menjelaskan saat itu mobil yang dikendarai oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Oktari Jaya, datang dari arah Jalan Sisingamangaraja hendak menuju Jalan Antara 1. Ia mengatakan pengemudi mobil tersebut ialah Okta, anggota Dewan Provinsi Lampung yang hendak pulang ke rumahnya di Jalan Antara 1. Heru mengungkapkan korban sempat terseret dan terlindas oleh mobil yang dikendarai anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut. Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan fakta baru. Olah TKP berlangsung selama 1 jam yang dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Polisi menemukan bukti rambut korban di TKP yang merupakan bukti petunjuk. Ia juga mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia, termasuk mengetahui apakah korban tewas terlindas atau terseret mobil saat kecelakaan. Dari hasil olah TKP, diketahui titik awal korban berinisial MAI tersebut saat duduk, bermain, hingga tergeletak dengan jarak kurang lebih 1,30 meter. Pada saat kejadian itu, tidak ada satu orang pun yang melihat secara langsung korban terseret. Namun pada saat titik awal, korban duduk hingga jatuh tergeletak. Pada Kamis 3 Agustus 2023, bertempat di kantor Satlantas Polresta Bandar Lampung, Oktari Jaya menjalani pemeriksaan di unit Riksa 3 Satlantas Polresta Bandar Lampung. Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga Jumat 4 Agustus 2023 pukul 1 dini hari. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ihwan Syukri mengatakan pihaknya telah menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Ihwan menegaskan, anggota DPRD Provinsi Lampung Oktari Jaya bisa dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas, di mana setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 12 juta rupiah. Ihwan menambahkan, saat kejadian, Oktari Jaya mengemudi mobil dengan membawa 2 orang penumpang. Setelah 14 jam, di tengah-tengah pemeriksaan, Oktari Jaya sempat menemui awak media yang menunggunya sedari pagi. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan permintaan maaf dan menyebut peristiwa itu sebagai musibah yang semua orang tak menginginkannya. Sambil tertunduk lesu dengan wajah lusuh, Okta mengaku bersalah dan meminta permohonan maaf kepada keluarga korban. Dirinya pun menegaskan akan kooperatif menjalani pemeriksaan di kepolisian. Setelah diperiksa polisi, Muhammad Syarifuddin selaku orang tua korban mengaku ikhlas dan tidak akan melanjutkan proses hukum. Hal itu disampaikan Muhammad Syarifuddin usai dimintai keterangan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung pada Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Syarifuddin mengaku sudah ikhlas dan berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini musibah yang tidak kita kehendaki semua. Ini adalah takdir Allah ya. Saya dan keluarga besar lagi-lagi mengucapkan bela sungkawa dan mohon maaf yang
sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Saya benar-benar mohon maaf kepada korban. Selanjutnya saya berjanji saya akan kooperatif dan mengikuti prosedur di kepolisian. Terima kasih ya. Dari Bandar Lampung, tim liputan Kompas TV melaporkan.